Halo teman-teman Fitbal. Hari ini kita merayakan Odalan. Odalan hari ini berlangsung di salah satu rumah kontrakan. Piodalan merupakan salah satu upacara yang biasa dirayakan oleh masyarakat Bali. Upacara di Bali adalah merupakan suatu mata rantai yang tak dapat terpisahkan antara tatwa atau filsafat, yaitu merupakan tujuan daripada agama Hindu, serta susila, yaitu aturan-aturan yang patut dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Jadi, antara tatwa, susila, upacara merupakan unsur-unsur universal ajaran agama Hindu, di mana antara unsur yang satu dengan yang lainnya harus saling dipahami dan ditaati secara terpadu dan simultan serta tidak terpisahkan. Upacara tradisional merupakan suatu cara untuk menyatakan rasa bakti kehadapan ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, kepada leluhur, kepada para rasi, para dewa, maupun terhadap sesamanya. Satu contoh adalah upacara Piodalan, baik itu di Merajan atau Sangga. Piodalan sendiri adalah peringatan hari suci suatu pura atau bangunan suci. Piodalan juga berarti hari jadi suatu pura atau bangunan suci bagi umat Hindu di Bali. Piodalan ini boleh juga digunakan untuk memperingati hari lahir seseorang dari kerabat yang berkasta yang disebut dengan Oton, yaitu memperingati hari lahir seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali. Tujuan Piodalan Alit adalah untuk memelihara dan menjaga secara spiritual kesucian suatu tempat pemujaan, sehingga tetap dapat dijadikan tempat memuja ide Sang Yang Widiwasa dalam berbagai manifestasinya. Dalam Piodalan juga terdapat sesajen atau banten yang digunakan selain sebagai persembahan dan perwujudan, terdapat pula sesajen yang berfungsi sebagai penyucian. Tingkatan atau jenis Piodalan sangat ditentukan dengan sesajen yang digunakan. Adapun jenis Piodalan di Sangga atau Merajan ada dua, yaitu Piodalan Alit dan Piodalan Mekramen atau Piodalan Agung Mapedudusan. Upacara di hari ini adalah di Sangga, mengandung makna untuk ungkapan rasa suksma atau terima kasih umatnya pada ide Sang Yang Widiwasa dengan segala manifestasinya. Di samping itu pula bisa diartikan sebagai alat konsentrasi, karena kemampuan manusia sangat terbatas. Maka dari itu salah satu usaha untuk mendekatkan diri leluhur, para dewa atau betara yang berstana di Sanggah atau Merajan menggunakan sarana upacara. Sarana upacara tersebut antara lain berbagai jenis sesajen yang dihaturkan kepada leluhur, ide betara-betari, sebagai manifestasi Yang Widi yang berstana di pura masing-masing keluarga. Di Bali, masing-masing keluarga mempunyai tempat pemujaan disebut Sangga atau Merajan.
Merajan pun dibedakan menjadi ada merajan gede, biasanya diempon oleh beberapa keluarga kecil. Masing-masing keluarga kecil mempunyai lagi sanggah cenik yang hanya terdiri dari kemulan dan taksu. Umumnya piodalan dipimpin oleh orang suci seperti pemangku atau pendeta. Piodalan di merajan cenik ini dipimpin oleh pemangku. Sarana upacara yang digunakan umumnya mengikuti tingkat upacara piodalan. Berdasarkan berbagai informasi, Banten piodalan terdiri atas 4 tingkatan, yaitu tingkat sayut pengambian atau tumpeng 7, tingkat udal kurenan atau tumpeng 11, tingkat pulau gembal, dan tingkat bebangkit. Untuk odalan tingkat sayut pengambian terdiri dari Banten Ayaban, di mana terdapat dulang gebogan jaja uli begina, dulang buah-buahan, dulang rayunan, dan ulam dalam takir-takiran. Terdiri dari sayut Banten, pengambian, beras, sodan, dan 1 tanding ketupat anaman kelanan. Ada dapetan, sesayut sida karya, sesayut sida purna, sesayut ibu suge, pekumel, prayascita, arak brem asap, canang kuangen, dan bunga. Sedangkan Banten yang munggah di Pelinggih Ida Betara ada Banten Danan, Pejrimpenan, Sodan Pekida, Canang, dan Segahan. Banten di Pulau Dewata memiliki nilai religius dan magis sendiri, sehingga Banten atau bebantenan sangat penting perannya dan berkaitan dengan kehidupan agama Hindu di Bali. Menurut berbagai sumber, Banten juga sangat dipengaruhi oleh desa Kale Patra serta aturan di suatu desa adat atau desa pekraman. Banten juga berkaitan dengan seni budaya Bali yang diwariskan sejak zaman dahulu. Biasanya tiap daerah di Bali memiliki ciri khas jejahitan dalam sebuah Banten. Walaupun secara umum bentuk dan maknanya mirip, bahkan cenderung bermakna sama. Kendati setiap odalan memerlukan Banten, agama Hindu juga sangat fleksibel, sehingga Banten pun tidak perlu dijadikan beban. Karena Banten terbagi atas beberapa tingkatan, mulai dari tingkat niste atau Banten yang paling sederhana. Banten niste pun dibagi lagi menjadi 3, yakni Nistaning Niste, Madyaning Niste, dan Utamaning Niste. Jadi, ketika belum memiliki dana, bisa mengaturkan Banten skala niste. Sebab pada dasarnya Tuhan tidak menuntut umatnya, namun semua kembali ke kemampuan diri masing-masing. Tetapi apabila seseorang memiliki kemampuan dana yang cukup, bahkan lebih, bisa mengaturkan Banten dalam skala utama.
yakni dari Nistaning Utama, Madyaning Utama, hingga Utamaning Utama. Walaupun demikian, inti pokok dari sebuah banten adalah keikhlasan. Sama seperti yatnya yang bermakna pengorbanan suci, tulus ikhlas. Upakara atau banten adalah simbolisasi rasa terima kasih dan rasa syukur umat Hindu kepada ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya, karena telah memberikan kehidupan, anugerah, dan segala perlindungan pada alam semesta ini. Banten juga berfungsi sebagai menyeimbangkan alam semesta seperti nyomia butekala agar tidak mengganggu. Sebab dunia ini terbentuk dari baik, buruk, hitam, putih, atau bineda sebagai bentuk keseimbangan. Berdasarkan berbagai informasi, urutan untuk tingkatan upacara piodalan mulai dari biokawanan, kemudian melakukan doa durmanggala, kemudian melakukan pengulapan, parascita, lis, ngosokang lis, ngestawo linggihang dewa pelingge atau sangga, menda, ngayat segahan ring natahuma, mod datengan ring sangga, ngayap kawas pedatangan atau angkat, mepiuning indik piodalan, ngantep banten di pelingge, ngayap banten piodalan, ngayap banten pengampet lan soda aturan, ngayap sesangi, kemudian melanjutkan untuk Trisandya. Itulah beberapa tingkatan urutan upacara. Semua urutan piodalan dipimpin langsung oleh pemangku. Dalam piodalan tidak hanya upacara atau sarana bebantenan, dupa, atau tirta yang digunakan, namun dalam piodalan juga hadir bermacam-macam bebunyian yang mengiringi ritus-ritus tersebut. Ada 5 macam bebunyian yang seolah-olah bersahut-sahutan saat orang Hindu menggelar upacara keagamaan
baik itu di pura atau di Merajan, yang disebut istilah Pancagita. Pancagita terdiri dari getaran mantram, suara genta, suara kidung, suara gamelan, dan suara kentongan atau kulkul. Yang paling umum adalah suara mantra dari para suningge atau pemangku saat mengantar upacara piodalan dengan disertai suara bajra atau genta. Pancagita tidak bisa lepas dari pelaksanaan kegiatan prosesi piodalan di pura-pura, karena diyakini Pancagita sebagai sarana untuk memunculkan vibrasi kesucian, keheningan, kedamaian, dan kenyamanan bagi umat dalam upacara piodalan, memohon anugerah keselamatan. Demikian teman-teman prosesi piodalan di Merajan Alit di rumah kontrakan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa untuk tetap dukung Video Bali.